Islam. Dalam Islam, ibadah yang paling utama adalah menunaikan sholat 5 waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Sebelum memulai sholat, penganutnya harus berwudu terlebih dahulu, atau bersuci dengan membasuh beberapa bagian tubuh dengan air, mulai dari wajah, rambut, telinga, tangan, hingga kaki. Kemudian menghadap ke satu titik atau arah sebagai kiblat, yaitu Ka'bah yang berada di Mekah. Sholat dilakukan dengan melakukan beberapa gerakan, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Bagi umat Islam, sholat bukan sekedar gerakan, tapi juga bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Biasanya sholat diutamakan dikerjakan di tempat peribadahan umat Islam, yaitu masjid. Namun sholat juga bisa dilakukan di mana saja, asal tempat itu bersih dan suci dari najis, serta bukan di tempat yang terlarang atau yang kotor. Selain sholat, ibadah lain juga meliputi seperti membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa di bulan Ramadan, dan bersedekah untuk membantu sesama, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Protestan. Umat Kristen Protestan biasanya beribadah setiap hari Minggu di gereja dalam acara yang disebut kebaktian Minggu. Ibadah ini diawali dengan nyanyian pujian yang dibawakan jemaat, sering diiringi musik yang penuh semangat, menciptakan suasana penuh sukacita. Setelah itu dilanjutkan dengan doa syafaat, pembacaan ayat-ayat Alkitab, dan khotbah dari pendeta yang berisi pengajaran serta penguatan iman. Fokus utama ibadah adalah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, memuji dan memuliakannya, serta memperdalam pemahaman firman Tuhan. Selain ibadah di gereja, umat Kristen Protestan juga berdoa di rumah, mengikuti persekutuan doa, membaca Alkitab setiap hari, dan terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja. Musik rohani dan lantunan pujian menjadi ciri khas yang menghidupkan suasana, mengajak para jemaat untuk beribadah dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur serta damai. Katolik. Dalam agama Katolik, ibadah utama disebut misa. Misa dapat dilaksanakan setiap hari, namun puncaknya adalah pada hari Minggu. Misa terdiri dari liturgi pembacaan kitab suci, doa-doa khusus, dan puncaknya adalah perayaan Ekaristi, di mana umat menerima roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebelum misa dimulai, banyak umat meluangkan waktu untuk berdoa rosario sebagai bentuk devosi dan persiapan hati. Suasana gereja Katolik biasanya khidmat, penuh rasa hormat, dan syarat tradisi. Simbol-simbol seperti salib, patung Santo Santa, lilin, dan dupa digunakan untuk membantu umat memusatkan pikiran pada Tuhan. Nyanyian liturgi yang merdu, tata ibadah yang teratur, dan keindahan arsitektur gereja menjadi bagian yang memperdalam pengalaman spiritual. Melalui misa, umat Katolik memperkuat iman, mengucap syukur, dan memperbarui komitmen mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Hindu. Umat Hindu beribadah di pura, tempat suci yang penuh pusat kegiatan spiritual. Ibadah dilakukan dengan menghaturkan sesajen, membakar dupa, dan melantunkan mantra suci dari kitab Weda. Setiap hari umat Hindu biasanya juga melakukan persembahan di rumah, di tempat suci keluarga yang disebut sanggah atau merajan. Ritual ini menjadi wujud rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan, dewa-dewi, serta leluhur. Selain ibadah harian, terdapat upacara besar seperti odalan, galungan, dan kuningan yang penuh warna dan syarat makna. Dalam setiap ibadah, keseimbangan hidup, harmoni dengan alam, dan penghormatan kepada unsur-unsur kehidupan sangat dijunjung tinggi. Gerakan tangan yang anggun, suara lonceng yang berdering, taburan bunga, dan aroma dupa menciptakan suasana sakral yang hikmat. Melalui semua ritual ini, umat Hindu memperkuat hubungan spiritual mereka, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Buddha. Ibadah umat Buddha biasanya dilakukan di vihara, diawali dengan penghormatan kepada patung Buddha sebagai simbol penghormatan kepada ajaran dan pencerahan. Umat menyalakan dupa, lalu duduk bermeditasi untuk menenangkan pikiran. Selama ibadah, parita atau doa-doa suci dilantunkan, sambil memusatkan batin pada kebajikan dan welas asih kepada semua makhluk. Ajaran Buddha menekankan pentingnya ketenangan batin, sikap penuh kasih, dan pelepasan diri dari nafsu duniawi yang menjadi sumber penderitaan. Selain beribadah di vihara, umat Buddha juga sering bermeditasi di rumah, memberikan dana atau sedekah, serta melakukan berbagai perbuatan baik sebagai latihan moral. Semua ini dilakukan untuk menumbuhkan kebijaksanaan, membangun kedamaian batin, dan melangkah menuju pencerahan. Suasana vihara yang tenang, aroma dupa yang menyejukkan, dan lantunan doa yang lembut menciptakan ruang bagi umat untuk memperdalam hubungan spiritual mereka. Konghucu. Ibadah umat Konghucu biasanya dilakukan di litang, yaitu rumah ibadah atau di altar keluarga. Dalam ritualnya, umat memberikan penghormatan kepada Tian atau Tuhan dan kepada leluhur sebagai bentuk bakti dan rasa syukur. Prosesi dimulai dengan membakar dupa,
berdoa, menyajikan persembahan berupa buah atau makanan, lalu membaca doa yang diambil dari kitab suci Shishu dan Wujing. Setiap gerakan memiliki makna mendalam, misalnya membungkuk 3 kali sebagai tanda hormat dan kerendahan hati. Selain ibadah rutin, perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh menjadi momen penting untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Suasana ibadah Konghucu syarat simbol dan makna, mengajarkan pentingnya keselarasan antara manusia, alam, dan kehendak Tuhan. Melalui setiap doa dan penghormatan, umat berusaha menjalani hidup sesuai kebajikan dan ajaran leluhur. Yahudi. Umat Yahudi beribadah di sinagoga dengan dipimpin oleh seorang rabi yang berperan sebagai pembimbing rohani dan pengajar hukum Taurat. Hari ibadah utama adalah Sabat, dimulai dari Jumat petang hingga Sabtu petang sebagai peringatan hari perhentian yang diperintahkan Tuhan. Dalam ibadah Sabat, mereka membaca Taurat, melantunkan nyanyian pujian, dan berdoa menghadap ke arah Yerusalem. Pria Yahudi Ortodoks biasanya mengenakan kippah atau penutup kepala sebagai tanda hormat kepada Tuhan, serta talit, selendang doa yang digunakan saat membaca ayat-ayat suci. Selain beribadah di sinagoga, umat Yahudi juga melakukan doa harian di rumah, membaca kitab Mazmur, dan mempelajari hukum-hukum agama. Perayaan besar seperti Paskah Yahudi dan Yom Kippur menjadi momen penting untuk mengenang sejarah, memohon pengampunan, dan mempererat hubungan dengan Tuhan. Sikhisme. Umat Sikh beribadah di Gurdwara, tempat suci yang menjadi pusat kehidupan rohani sekaligus sosial. Di dalamnya tersimpan kitab suci Guru Granth Sahib yang dianggap sebagai guru abadi. Ibadah biasanya dimulai dengan pembacaan ayat-ayat kitab suci, dilantunkan dengan kirtan, yaitu nyanyian rohani yang diiringi musik tradisional, serta doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama. Salah satu tradisi penting setelah ibadah adalah langar, yaitu makan bersama yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama, status sosial, atau latar belakang. Langar menjadi simbol kesetaraan dan persaudaraan antar umat manusia. Ajaran Sikh menekankan pentingnya pelayanan tanpa pamrih, kejujuran, dan pengabdian sepenuh hati kepada Tuhan. Melalui ibadah dan pelayanan ini, umat Sikh berusaha hidup sederhana, bekerja dengan jujur, serta membantu sesama sebagai bentuk pengamalan iman. Shinto. Shinto adalah agama asli Jepang yang berpusat pada penghormatan kepada kami, yaitu roh atau dewa yang diyakini bersemayam di alam, leluhur, dan berbagai aspek kehidupan. Ibadah dilakukan di kuil Shinto, diawali dengan membersihkan diri melalui ritual mencuci tangan dan mulut di gerbang masuk kuil sebagai simbol penyucian. Setelah itu, umat akan membungkuk, menepuk tangan 2 kali untuk memanggil perhatian kami, lalu berdoa dengan penuh rasa hormat. Sesajen seperti nasi, sake, dan garam sering dipersembahkan sebagai tanda syukur. Shinto juga kaya dengan perayaan dan festival seperti Tahun Baru Jepang dan Festival Musim Panen yang memadukan unsur tradisi, doa, dan kebersamaan. Suasana kuil yang tenang, aroma dupa, serta bunyi lonceng menciptakan pengalaman ibadah yang mendalam. Melalui ritual-ritual ini, umat Shinto berusaha menjaga harmoni dengan alam, leluhur, dan kami. Bahai. Agama Bahai menekankan pentingnya keseimbangan antara ibadah pribadi dan kebersamaan. Setiap hari, umatnya berdoa, membaca kitab suci, dan melakukan meditasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah pribadi ini dipandang sebagai cara membangun hubungan spiritual yang mendalam, sementara ibadah bersama menjadi sarana memperkuat persatuan komunitas. Ibadah bersama umat Bahai biasanya sederhana dan penuh ketenangan, tanpa ritual yang rumit. Kegiatannya meliputi doa bersama, nyanyian rohani, serta pembacaan ajaran dari kitab suci mereka. Suasana yang tercipta adalah kesederhanaan yang menginspirasi, memfokuskan hati pada nilai-nilai luhur. Ajaran Bahai sangat menekankan persatuan umat manusia, keadilan sosial, dan perdamaian dunia. Bagi mereka, ibadah bukan hanya di tempat pertemuan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata untuk membangun masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan membantu tanpa memandang latar belakang. Zoroastrianisme. Ibadah utama mereka berpusat pada penyembahan kepada Ahura Mazda, Tuhan yang dianggap sebagai sumber kebaikan dan cahaya. Tempat ibadahnya disebut Fire Temple atau atas kadeh, di mana api suci selalu menyala sebagai simbol kemurnian dan kehadiran Tuhan. Saat ibadah, penganut Zoroastrianisme biasanya mengenakan pakaian putih sebagai tanda kesucian dan menggunakan kain tipis bernama padan untuk menutupi mulut dan hidung agar nafas tidak mencemari api suci. Doa dibacakan dalam bahasa Avesta, kitab suci mereka, yang menghadap api suci atau sumber cahaya. Selain ibadah di kuil, penganut juga menjaga prinsip pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik sebagai bentuk ibadah sehari-hari. Jainisme. Tempat ibadah umat Jainisme disebut Derasar atau Basadi. Umat Jain biasanya beribadah dengan melakukan puja atau persembahan di tempat patung para Tikankara, yaitu tokoh suci dalam Jainisme. Ritual biasanya dimulai dengan pembersihan tubuh, mengenakan pakaian bersih, lalu memberikan persembahan seperti bunga, beras, ataupun buah. Jainisme menekankan meditasi, pengenalan diri, serta puasa sebagai bentuk ibadah dan penyucian diri. Umatnya juga sering membaca sutras, yaitu kitab suci umat Jainisme, dan melakukan perenungan untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali.